بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban salat maghrib di masjid. Dan setelah salat maghrib ini, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kisah Ashabil Ukhdud yang belum selesai pada pertemuan lalu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam musnadnya, pada musnad Al-Imam Ahmad, kitab Musnadu Baqi Al-Ansar, hadis dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu, hadis nomor ke-22805. Di sana beliau menyebutkan kisah tentang Ashabul Ukhdud. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, haddatsana Affan haddatsana Hammad bin Salamah akhbarana Thabit an Abdurrahman ibn Abi Layla an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira as-sahiru qala lil malik inni qad kabirat sinni wa hadara ajali fadfa' ilayya ghulaman fala u'allimuhu as-sihra fadfa'a ilayhi ghulaman فكان يعلمه السحر وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه فكان إذا أتى الساحر ضربه وقال ما حبسك
وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر. وقال فبينما هو كذلك إذ أتى ذات يوم على دابة فظيعة عظيمة وقد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى لك من الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس ورماها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي فكان الغلام يبرئ الأكمه وسائر الأدواء ويشفيهم وكان جليس للملك فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني ولك ما ها هنا أجمع فقال ما أشفي أنا أحدا إنما يشفي الله عز وجل. Ini kemarin di pekan lalu kita sampai kepada ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mengkisahkan tentang ucapan al-ghulam innama yashfi Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita melanjutkan, pada pertemuan lalu dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada zaman dahulu kala ada seorang raja yang memiliki seorang penyihir. Tukang sihir ini sudah tua dan merasa tidak lama lagi akan meninggal. Maka dia meminta kepada sang raja agar mendatangkan seorang pemuda yang hendak ia ajarkan ilmu sihirnya kepada pemuda tersebut, sehingga bisa membantu sang raja. Maka sang raja pun mendatangkan seorang pemuda dan menyuruhnya untuk belajar sihir kepada tukang sihir tersebut. Singkat ceritanya, pemuda ini pun pergi dan belajar kepada tukang sihir tersebut. Dan di pertengahan jalan antara sang raja ke tempatnya tukang sihir tersebut ada rahib, ada ahli ibadah. Maka dia pun menyempatkan diri untuk mampir ke tempat rahib tersebut, mendengarkan nasihat-nasihat daripada rahib tersebut. Maka dia pun merasa takjub dengan ucapan dan nasihat dari rahib tersebut. Maka setiap kali dia hendak pergi untuk belajar sihir kepada tukang sihir, dia selalu mampir terlebih dahulu kepada ahli ibadah tersebut. Sehingga menyebabkan dia terlambat datang ke tempat tukang sihir. Karena dia terlambat, maka tukang sihir tersebut marah dan memukulnya. Dan apabila dia balik dari tempat tukang sihir tersebut, dia pun menyempatkan untuk mampir di tempatnya rahib, sehingga menyebabkan terlambat kembali ke rumahnya. Sehingga ketika sampai ke rumahnya, dia pun dimarahi oleh keluarganya. Mereka pun memukulnya. Maka hal ini dia adukan, dia ceritakan kepada sang rahib. Bagaimana ini? Ana ketika dalam perjalanan pergi ke tempat tukang sihir, mampir ke sini mendengarkan nasihat-nasihat darimu, sehingga menyebabkan aku terlambat sampai ke tempat rahib.
ketika aku balik dari tempatnya tukang sihir, aku pun mampir di tempatmu wahai rahib. Dan itu pun menyebabkan aku terlambat sampai ke rumah, dan keluargaku pun marah dan memukulku. Apa yang harus aku lakukan? Maka sang rahib mengajarkan kepadanya bahwasanya jika engkau hendak pergi ke tukang sihir dan engkau terlambat sampai di tempat tukang sihir dan dia marah, maka katakan bahwasanya ada kesibukan di keluargaku sehingga menahanku, menyebabkan aku terlambat. Keluargaku yang menyebabkan aku terlambat datang ke tempatmu. Dan jika engkau kembali ke rumahmu dan terlambat sehingga keluargamu marah, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya tukang sihir yang menyebabkan aku terlambat balik. Maka pada suatu hari ada satu hewan yang sangat besar yang menghalangi manusia, menghalangi orang-orang sehingga tidak mampu melewati jalan tersebut. Di jalan tersebut tiba-tiba ada hewan yang sangat besar dan menakutkan, sehingga orang-orang pun takut untuk melewati jalan tersebut. Maka orang-orang meminta dia untuk menyingkirkan hewan tersebut. Dia pun mengatakan, hari ini aku akan membuktikan apakah selama ini yang diajarkan oleh sang rahib, apakah itu yang benar, ataukah apa yang selama ini yang aku pelajari dari tukang sihir itu yang benar. Aku akan membuktikan hari ini. Jika apa yang aku dapatkan dari nasihat-nasihat sang rahib itu adalah yang benar, maka aku akan mencoba membuktikannya hari ini. Maka dia pun mengambil sebuah batu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahib ini mengajarkan dia, di antara yang diajarkan rahib kepadanya adalah agar senantiasa menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkannya tauhid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mengambil batu dan berdoa, Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika wa arda lak minas sahir, ya Allah, jika perkaranya sang rahib, jika apa yang aku dapatkan dari sang rahib itu adalah yang benar dan yang lebih engkau ridhoi daripada apa yang diajarkan oleh tukang sihir selama ini, daripada perkaranya tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini hatta yajuzan nas, sehingga orang-orang bisa melewati jalan ini. Maka dia pun melempari hewan tersebut dengan batu tersebut sehingga membunuh hewan tersebut. Maka orang-orang pun bisa melewati jalan tersebut. Maka hal tersebut pun dia sampaikan kepada rahib, kepada pendeta, kepada ahli ibadah tersebut. Dia sampaikan apa yang terjadi pada dirinya. Maka rahib mengatakan kepadanya, wahai anakku, sungguh engkau hari ini lebih mulia, lebih utama, lebih hebat daripada diriku. Engkau lebih mulia daripadaku. Dan engkau pasti akan satu betala, engkau akan ditimpa bala, ujian. Engkau akan menghadapi ujian dan cobaan. Maka jika engkau diuji, ditimpakan ujian kepadamu, maka jangan sampai engkau menceritakan perihal diriku kepada seorang pun. Diam, enggak usah sebutkan hal-hal terkait diriku tentang diriku kepada seorang pun. Jangan diceritakan. Dan anak ini termasuk di antara yang dia lakukan adalah dia mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia mampu menyembuhkan orang buta dan orang yang tertimpa penyakit kusta dan banyak penyakit yang mampu dia sembuhkan melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu ada sang raja tersebut, raja yang dulunya mengutus pemuda ini untuk belajar sihir. Raja tersebut memiliki orang yang dekat dengannya, tapi buta.
Maka orang tersebut, si buta tersebut pun mendengar kabar tentang anak muda ini. Maka dia pun datang kepada anak muda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Kemudian dia meminta kepada anak tersebut, "Isfini walaka ma hahuna ajma'." Sembuhkan aku, dan engkau, jika engkau sanggup menyembuhkan diriku, maka engkau akan mendapatkan semua hadiah yang ada di sini. Inilah orang-orang yang jauh daripada tauhid. Dia mengira yang menyembuhkan dirinya adalah gulam tersebut. Padahal siapa yang menyembuhkan kita ya syabab? Nah, Masya Allah. Nah. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun obat yang kita minum, dokter yang kita datang, itu adalah perantara yang melalui perantara mereka Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan kita. Dan inilah akidah yang ditanamkan oleh Nabiullah Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Nabiullah Ibrahim, di antara yang beliau ucapkan di surat, Allah menceritakan tentang ucapan Nabiullah Ibrahim di surat Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan diriku. Nah, inilah keyakinan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang seperti si buta ini, awalnya dia belum tahu, sehingga dia meminta kepada pemuda ini untuk menyembuhkan dirinya. Dia mengatakan, "Wahai pemuda, sembuhkan diriku." Maka pemuda tersebut pun menyampaikan kepadanya dan mulai menyampaikan kebenaran, mengajarkan kebaikan kepada orang, mengajarkan tauhid yang merupakan sebab seorang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Yang tanpa tauhid seorang tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun mengatakan, "Faqala ma ashfi ana ahadan." Aku ini tak sanggup menyembuhkan seorang pun. Sampai seorang pun tak sanggup aku sembuhkan. Nah, diriku pun tak sanggup aku sembuhkan. Bagaimana dengan orang lain? Nah, Nabiullah Ibrahim tadi mengatakan, kalau aku sakit, bukan aku yang menyembuhkan diriku, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yashfi Allah azza wa jalla. Sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah. Perhatikan ucapan gulam ini. Innama yashfi Allah azza wa jalla. Innama, kata beliau. Kata gulam ini, innama. Sesungguhnya hanyalah yang menyembuhkan, kata gulam tersebut, sesungguhnya yang menyembuhkan hanya Allah. Nah, hanya Allah. Bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Bukan dokter. Nah, bukan obat. Nah. فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِهِ فَدَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ. Jika engkau beriman, percaya bahwasanya yang menyembuhkan kita hanya Allah, jika engkau percaya, maka aku akan berdoa meminta kepada Allah, sehingga Allah akan menyembuhkan dirimu. Maka gulam tersebut pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan orang buta tersebut. Kemudian dia datang, setelah dia sembuh dari butanya, dia pun kembali mendatangi sang raja. Kemudian dia duduk di tempat yang biasa dahulu dia duduk sebelum dia sembuh. Di tempat yang biasa dia duduk, di samping raja. Maka sang raja pun bertanya kepadanya, "Ya fulan, man radda alaika basarak?" Wahai fulan, siapa yang telah mengembalikan pandanganmu? Faqala rabbi. Maka fulan tersebut, orang buta tersebut yang telah sembuh, menjawab, Rabbi, yang menyembuhkan diriku, yang mengembalikan pandanganku, penglihatanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, maka sang raja berkata, ana, artinya bagaimana dengan diriku? Raja ini termasuk raja yang memaksa rakyatnya untuk mengakui bahwasanya dirinya adalah Tuhan mereka. Dirinya lah yang mengatur dan mengurus mereka semuanya. Maka dia, ketika fulan atau
orang buta tersebut yang telah sembuh mengatakan bahwasanya yang menyembuhkan diriku adalah Rabbku, maka dia pun bertanya, bagaimana diriku? Bukankah diriku adalah Tuhanmu? Maka dia pun menjawab, qala la, bukan. Yang menyembuhkan diriku bukanlah dirimu. Lakin Rabbi wa Rabbukallah. Akan tetapi yang menyembuhkan dirimu adalah Rabbku dan Rabbmu juga, yaitu Allah Azza wa Jalla. Qal, maka raja tersebut kembali bertanya, awalaka Rabbun ghairi? Apakah engkau punya Tuhan selain diriku? Jadi raja ini menganggap dirinya lah ya Tuhan bagi semua rakyatnya. Qala na'am. Maka dia pun menjawab, ya. Maka raja tersebut pun terus menyiksanya sampai dia pun menceritakan tentang Al-Ghulam. Raja tersebut terus menyiksa si buta tersebut yang telah sembuh. Dia siksa terus sampai dia pun menceritakan tentang Al-Ghulam yang dulu, anak muda yang dulu si raja sendiri yang mengirimnya untuk belajar sihir. Faba'atha ilaihi, maka sang raja mengutus utusan untuk menjemput anak muda tersebut. Nah, maka raja tersebut ketika anak muda ini telah sampai di hadapan raja, maka raja bertanya kepadanya, wahai gulam, apakah sihirmu sudah sampai pada tingkat menyembuhkan orang buta, menghilangkan penyakit kusta, menyembuhkan orang-orang yang sakit? Dia mengira apa yang dimiliki oleh gulam ini adalah sihir juga. Maka gulam tersebut menjawab, ma ashfi ana ahadan. Saya ini tak sanggup menyembuhkan seorang pun. Ma yashfi ghairullah. Tiada yang sanggup menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, gulam ini mengajarkan tentang tauhid. Yang menyembuhkan kita ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah tidak sanggup mereka. Walaupun sedikit, mereka tak sanggup sedikit pun untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, maka dia pun bertanya, bagaimana dengan diriku? Bukankah aku adalah Tuhanmu? Gulam tersebut mengatakan tidak. Raja tersebut kembali bertanya, apakah engkau punya Tuhan selain diriku? Maka dia mengatakan, na'am, Rabbi wa Rabbukallah. Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa'akhadhahu aydan bil adab. Maka sang raja pun mengadab si gulam ini juga, menyiksanya. Falam yazal bihi, maka raja terus menyiksanya hatta dalla ala rahib. Sampai gulam ini, anak muda ini, ketika disiksa terus-menerus, akhirnya dia pun menceritakan tentang perkara si rahib yang dulu dia selalu mampir ke tempatnya ketika akan pergi ke tukang sihir. Maka didatangkanlah pendeta tersebut, rahib tersebut. Ahli ibadah pun didatangkan. Maka sang raja setelah rahib tersebut sampai ke istana raja, raja tersebut mengatakan, irji'an dinik. Kembalilah engkau dari agamamu. Keluarlah engkau dari agamamu dan kembali ke agama yang dulu. Maka rahib tersebut pun enggan, tidak mau. Dia tetap akan tauhid. Dia tetap akan keyakinannya bahwasanya Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja pun mengambil gergaji dan diletakkan di tengah bagian kepalanya. Fawada'al minsyara fi mafriqi ra'si. Maka raja mengambil gergaji dan diletakkan di bagian tengah kepalanya. Hatta waqa'a shiqqah. Sampai kedua kepala ini terbelah menjadi dua dan terjatuh. Bagaimana ujian orang dahulu ini? Begitu beratnya ujian orang dahulu. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu. Alhamdulillah, kita tak ada uji seberat ujian mereka. Namun yakinlah, ketika seorang diuji oleh Allah,
maka itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang diuji tersebut. Ketika Allah menguji seseorang, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membencinya, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Jadi ujian dan cobaan dalam kehidupan ini adalah salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang diuji tersebut. Sampai ia jalan di permukaan bumi ini dalam keadaan bersih dari dosa disebabkan karena ujian-ujian tersebut. Allah menghapus dosa-dosanya dengan sebab ujian tersebut. Nah, jangan kita mengira tatkala kita menempuh jalan ketaatan, maka kita selalu berada di atas kesenangan dan kebahagiaan tanpa ada ujian. Tidak. Bahkan di surat Al-Ankabut ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan untuk mengatakan, saya ini udah beriman, saya ini orang yang taat, saya ini orang penuntut ilmu, saya ini orang baik. Apakah mereka dibiarkan untuk mengucapkan seperti itu? Wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum difitnah, mereka belum ditimpakan fitnah ujian kepada mereka. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan sebab ujian tersebut siapa yang benar dengan keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Dan ujian itu bermacam-macam. Ada orang yang diuji dengan hal-hal yang tidak dia senang. Kemiskinan, kekurangan harta, penyakit, dan lain sebagainya. Namun ada juga yang diuji dengan hal-hal yang mungkin menyenangkan bagi syahwat kita. Diberikan banyak harta, itu juga merupakan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kalian dengan hal-hal yang buruk dan juga hal-hal yang baik sebagai sebuah ujian. Naam. Maka rahib tersebut dibelah kepalanya oleh raja dengan menggunakan gergaji sampai 2 belahan kepalanya jatuh ke tanah. Nah. Kemudian raja tersebut mengancam si buta yang telah sembuh tersebut. Keluarlah engkau dari agamamu, kembalilah ke agama yang dahulu. Maka si buta yang telah sembuh tersebut pun enggan, tidak mau. Sehingga raja pun menyiksanya sama seperti menyiksa rahib tadi. Dibelah kepalanya dengan gergaji sampai kedua belahan kepalanya jatuh ke tanah. Kemudian dia pun mengancam si gulam, si anak muda tersebut. Irji' an dinik. Kembalilah engkau dari agamamu. Balik dari agamamu, masuk kepada agama kami. Artinya tinggalkan agamamu, tinggalkan keyakinanmu. Namun gulam tersebut, anak muda tersebut juga enggan. Alhamdulillah mereka diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keteguhan di atas keimanan. Maka faba'atha bihi ma'a nafarin ila jabal. Maka sang raja tersebut mengutus anak ini bersama dengan beberapa orang suruhannya ke gunung. Ila jabali kadza wa kadza, ke gunung ini dan gunung itu. Faqal idza balagtum zurwatahu. Kemudian raja memberikan arahan kepada orang-orang suruhannya tadi, apabila kalian telah sampai di puncak gunung, fa in raja'a an dinihi, jika telah sampai di puncak gunung nanti, kalian ancam dia. Jika dia kembali kepada agamanya, maka biarkan dia. Namun jika dia enggan, tidak mau kembali dari agamanya, tidak mau balik ke agama kita, maka lemparkan dia dari atas gunung. Fa in raja'a an dinihi wa illa fadahdihuhu min fawqih.
jika dia mau balik dari agamanya, keluar dari agamanya, dan kembali bergabung bersama kita dalam keyakinan yang lama, maka biarkan dia selamat. Namun jika dia enggan, tidak mau, lemparkan dia dari puncak gunung. Fadhahabu bihi falamma 'alau bihi al-jabal, maka mereka pun membawa gulam tersebut ke gunung. Ketika mereka telah sampai di atas gunung, qala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dia gulam tersebut berdoa, Allahumma, ya Allah, ikfinihim bima syi'ta. Cukupkanlah diriku dari keburukan mereka sesuai kehendak-Mu, ya Allah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini si gulam mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya seorang muslim di setiap keadaannya dia menggantungkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala kebutuhannya. Bahkan dahulu para salaf ada di antara mereka mengatakan, jika tali sandalmu putus, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa saja, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan untuk kalian. Disebutkan bahwasanya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, atau kama qala radhiyallahu anhu, ana la ahmilu hamma al-istijabah, innama ahmilu hamma ad-du'a. Kata beliau, tidak penting bagiku apakah doaku dikabul atau tidak. Yang penting bagiku adalah aku berdoa kepada Allah. Karena dengan mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka farajafa bihimul jabal. Ketika gulam tersebut setelah dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dan Allah jadikan gunung tersebut guncang bagaikan gempa. Gempa terjadi di atas gunung. Faduhdihu ajma'un. Faduhdihu ajma'un. Sehingga malah mereka yang terlempar dari atas puncak gunung. Waja'al gulam, dan anak muda tersebut selamat dan kembali. Yatalammasu hatta dakhala 'ala al-malik. Dia pun mencari-cari jalan sampai menemui raja. Maka raja bertanya, "Ma fa'ala ashabuk?" Apa yang telah dilakukan oleh teman-temanmu itu? Apa yang telah dilakukan oleh teman-temanmu tersebut? Orang-orang yang telah menemanimu tadi, apa yang telah mereka lakukan kepadamu? Dia mengatakan, faqala kafanihimullahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala telah mencukupiku dari keburukan mereka. Allah telah menjagaku dari keburukan mereka. Maka raja tersebut kembali mengutus beberapa orang untuk membawa gulam ini. Dibawa pakai perahu, dibawa ke tengah lautan. Faba'athahu ma'a nafarin fi qurqur. Maka raja tersebut mengutus beberapa orang untuk membawa anak muda ini ke tengah lautan. Dibawa menggunakan perahu. Faqala idza lajaztum bihil bahr. Kata raja, apabila kalian telah sampai ke tengah laut, fa in raja'a an dinihi wa illa fagharriquh. Jika dia balik dari agamanya, dia tinggalkan agamanya dan mau kembali kepada agama kita, maka biarkan dia selamat. Namun jika dia tidak mau, maka gharriquh, tenggelamkan dia di tengah lautan. Falajjaju bihil bahr, maka mereka pun membawanya ke tengah lautan. Maka gulam tersebut setelah sampai di tengah lautan, dia kembali berdoa,
Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah seorang mukmin. Selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusannya, dilindungi dari segala hal yang buruk. Maka setelah dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, dan yang terjadi adalah faghariqu ajma'un. Justru mereka lah yang tenggelam. Disebutkan bahwasanya perahu tersebut terbalik, sehingga orang-orang tersebut yang tenggelam. Adapun gulam tersebut selamat dan bisa kembali menemui sang raja. Setelah dia sampai di hadapan sang raja, raja kembali bertanya, apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah menyertaimu tadi? Maka dia mengatakan, kafanihimullah. Dia mengatakan, Allah telah menjagaku, telah mencukupiku dari keburukan mereka. Di sini dia begitu menyandarkan segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatnya dia bukan karena kehebatan dia. Selamatnya dia bukan karena kecerdasan dan kepandaian dia. Selamatnya dia bukan karena begitu hebatnya dia berenang. Tidak. Tapi dia mengatakan kafanihimullah. Yang mencukupiku dari keburukan mereka, yang menjaga diriku dari keburukan mereka adalah siapa ya syabab? Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berkata kepada Malik. Qala lil Malik, dia berkata kepada sang raja dengan beraninya, innaka lasta biqatili, sesungguhnya engkau tak sanggup membunuh diriku. Engkau wahai yang sang raja tak sanggup membunuh diriku. Yang mencabut nyawaku adalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus. Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Sungguhnya engkau tidak akan sanggup membunuh diriku sampai engkau mau melakukan apa yang akan aku perintahkan kepadamu. Fa in anta fa'alta ma amuruka bi qataltani. Jika engkau mau melakukan apa yang akan aku perintahkan kepadamu, maka engkau akan sanggup membunuh diriku. Wa illa fa innaka la tastati'u qatli. Namun jika engkau tidak mau melakukan apa yang aku suruh ini, maka engkau tidak akan sanggup membunuh diriku. Qala wa ma hu, maka raja tersebut bertanya, apa itu? Maka dia pun mengatakan, tajma'un nasa fi sa'id. Pertama yang harus engkau lakukan adalah kumpulkan semua manusia di sebuah tempat yang luas. Summa taslubuni ala jiz'in. Kemudian engkau salib diriku di batang pohon. Fata'khudhu sahman min kinanati. Setelah engkau salib diriku, ambillah satu panah dari tempat panahnya itu, ambil satu panah. Summa qul. Kemudian setelah engkau ambil panah dan memasangkannya di busurnya, setelah itu jangan langsung dilepas. Jangan langsung engkau tembakkan kepadaku. Jangan. Qul, summa qul bismillahirabbil ghulam. Kemudian katakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Al-Ghulam. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Maka sesungguhnya engkau jika melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, maka engkau akan sanggup membunuh diriku. Fa fa'ala, maka si raja pun melakukan apa yang diperintahkan oleh pemuda tersebut. Wa wada'a as-sahma fi kabidi qausi. Maka dia pun meletakkan panah di tengah busurnya. Summa rama, kemudian dia pun melemparkan panah tersebut. Kemudian dia pun memanah gulam tersebut. Faqala bismillahirabbil ghulam. Kemudian dia, sebelum dia lemparkan anak panah tersebut, dia mengatakan sesuai yang diperintahkan oleh al-ghulam tersebut, bismillahirabbil ghulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya al-ghulam. Fawada'a as-sahma fi sudghihi, maka panah tersebut pun kena ke pelipisnya.
Fawada'al ghulamu yadahu ala mawdi'is sahm. Maka anak pemuda tersebut pun meletakkan tangannya di tempat yang terkena panah tersebut. Wa mat. Setelah dia letakkan tangannya di tempat yang terkena panah, dia pun meninggal. Nah, maka dari sini semua rakyat daripada si raja tersebut, karena ketika kejadian ini dia telah mengumpulkan rakyatnya di tempat tersebut. Sedangkan sebelumnya si raja telah berusaha berapa kali untuk membunuh si gulam tersebut, namun tak sanggup ia lakukan. Sekarang dia bisa membunuh tapi dengan syarat harus mengikuti perintah si anak tersebut. Dengan syarat dia harus mengatakan Bismillahirabbil gulam, dengan menyebut nama Allah Rabbnya al-gulam. Dari sini dia mengajarkan kepada orang-orang bahwasanya yang membunuh diriku siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun panah itu hanyalah perantara yang melalui perantara panah tersebut Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dengan perantara malaikat pencabut nyawa. Faqala an-nas, maka orang-orang pun berkata, amanna bi rabbil gulam. Kami sekarang mulai percaya, beriman kepada Rabbnya al-gulam. Kami sekarang percaya bahwasanya Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabb kami adalah Rabbnya al-gulam tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi si raja. Orang-orang mengatakannya 3 kali dalam Sahih Muslim. Qul amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam. Kami beriman terhadap Rabbnya al-gulam, Allah Subhanahu wa taala. 3 kali mereka mengatakan. Faqila lil malik, maka orang-orang dekat dengan raja tersebut berkata kepada Malik, kepada si raja tersebut, ara'aita ma kunta tahdhar? Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau tahu bahwasanya sesuatu yang dahulu engkau khawatirkan terjadi, yaitu yang dikhawatirkan sang raja ini ingin semua rakyatnya percaya bahwasanya dia adalah Rabb mereka, dan dia khawatir kalau mereka merubah keyakinan ini dan tidak percaya lagi kalau raja adalah Rabb mereka. Raja khawatir. Maka orang-orang yang dekat dengan raja tersebut mengatakan, tidakkah engkau melihat bahwasanya sesuatu yang engkau khawatirkan dahulu itu sekarang terjadi di depanmu sendiri? Ara'aita ma kunta tahdharu faqad wallahi nazala bik. Sungguh apa yang engkau khawatirkan telah terjadi sekarang ini. Qad amana an-nasu kulluhum. Semua orang sekarang telah beriman. Fa'amara bi afwahi sikak. Maka raja tersebut memerintahkan agar di penghujung jalan fakhuddidat fiha al-ukhdud, dibuatkan parit-parit. Wa udrimat fiha an-niran, dan di dalamnya dinyalakan api. Ditaruh kayu bakar yang banyak, kemudian dinyalakan api yang akan membakar mereka semuanya. Wa qala man raja'a an dinihi fad'u. Setelah dia buat parit bersama orang-orang yang dekat dengannya, para menterinya atau bawahannya, setelah itu dia mengatakan kepada mereka, jika rakyat-rakyatku tersebut yang telah percaya akan Rabbnya al-gulam, telah percaya akan apa yang disampaikan gulam dan tidak lagi percaya bahwasanya aku adalah Rabb mereka, jika mereka kembali dari agama mereka, mereka kembali meyakini bahwasanya aku adalah Rabb mereka dan tidak lagi meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb mereka, maka fad'u, maka biarkan dia. Wa illa fa'aqhimuhu fiha. Namun jika dia tidak mau balik dari agamanya, maka lemparkan ia ke dalam parit yang sudah dipenuhi dengan api tersebut. Qala fakanu yata'adawna fiha wa yatadafa'un. Maka orang-orang tersebut, rakyatnya si raja tersebut pun segera datang dan saling mendorong. Mereka tidak mau kembali dari agama mereka. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan mereka
di atas ujian yang begitu beratnya. Di hadapannya api. Jika engkau tidak balik dari agamamu, kata sang raja, engkau akan dilempar ke dalam api ini dan dibakar mati di dalamnya. Namun jika engkau mau selamat, silahkan tinggalkan agamamu. Begitu beratnya orang-orang terdahulu. Untuk menempuh jalan kebenaran, nyawa sampai mereka taruhkan. Bukan lagi harta saja, tidak. Sampai nyawa mereka taruhkan. Kalau harta banyak masih bisa dicari. Nyawa berapa? Satu saja. Hilang, sudah selesai hidup kita di dunia. Tapi masih ada kehidupan yang abadi setelah dunia ini. Di akhirat kelak. Nah, nyawa mereka taruhkan. Nah, kita sekarang di pondok ini baru diminta, ayo lawan ngantuknya itu. Ayo lawan temanmu yang ngajakmu ngobrol saat belajar itu. Maksudnya jangan dihiraukan. Temanmu yang ngobrol, ingatin, ya akhi, al'an nahnu fi dars. Sekarang kita lagi belajaran, jangan lagi ngobrol. Jangan lagi ngantuk. Itu saja yang kita hadapi sekarang. Ringan kan? Ujian kita ringan enggak? Alhamdulillah. Allah belum menguji kita dengan ujian yang ringan, tidak seberat ujian orang-orang terdahulu. Tapi ketahuilah, semakin berat ujian, maka semakin besar cinta Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diuji tersebut. Nah, kita masih diuji dengan ringan-ringan saja. Suruh sungguh-sungguh belajar. Lawan ngantuknya pas lagi belajar. Tidak sampai disuruh nyawa kita, tidak sampai kita taruhkan di pondok ini, ya enggak? Antum hidup di sini dengan aman, tentram, damai, sentosa. Ya enggak ya syabab? Ya Syekh Novel. Antum hidup di pondok damai, tentram, sentosa enggak? Antum di pondok damai, tentram, sentosa, aman, atau dalam ketakutan diancam di sana sini? Aman kita di sini. Tidak ada yang mengganggu kita, apalagi mengancam nyawa kita. Tidak ada. Alhamdulillah. Maka lihatlah bagaimana beratnya ujian orang-orang dahulu. Nyawa harus ditaruhkan untuk mempertahankan keimanannya. Nah, maka mereka pun berani. Nah, karena mereka pun tetap berada di atas keimanannya. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanannya. Walaupun sampai nyawa mereka korbankan, tetap mereka lakukan. Sampai fajaat imra'atun bibnin laha. Sampai datanglah seorang wanita dengan membawa anaknya yang turdi'uhu, yang masih dalam masa menyusui, anak masih kecil. Namun Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan izin Allah. Allah beri dia kemudahan untuk ngomong sebagaimana orang dewasa. Faka'annaha taqa'asat. Maka seakan-akan si wanita ini karena takut. Ini takut yang normal, bukan takut yang tercela. Orang takut api normal enggak? Takut kita kalau ada api di depan kan? Kalau ada api di dapur, antum disuruh, ayo pasang kakinya di kompor itu. Mau enggak? Takut enggak? Nah, itu takut yang normal. Tidak dicela kita. Faka'annaha taqa'asat an taqa'a fin nar. Maka si wanita ini dia mengundurkan diri, dia enggak berani maju karena khawatir jatuh ke dalam api. Faqala as-sabi, namun anaknya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia pun berkata kepada ibunya, "Ya ummah, isbiri, wahai ibuku, bersabarlah, fa innaki 'alal haqq." Kata anak tersebut, "Ya ummah, isbiri fa innaki 'alal haqq." Ya syabab alladzina fil wara, hal ma'akum darsun akhar? Nah. Istamu ila al-amam. Kata anak tersebut, "Ya ummah, isbiri fa innaki 'alal haqq." Wahai ibuku, bersabarlah karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran.
Di antara faedah dari ucapan anak kecil ini bahwasanya seorang yang menempuh jalan kebenaran harus benar-benar bersabar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antara balasan orang-orang yang bertakwa, orang-orang al-abrar di surat Al-Insan, wa jazahum bima sabaru, apa ya syabab? Jannatan wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka, wa jazahum bima sabaru, disebabkan karena dahulu tatkala di dunia mereka bersabar menempuh jalan kebenaran, bersabar melakukan ketaatan, bersabar melawan nafsu syahwat mereka. Karena mereka sabar di dunia, maka apa balasan yang Allah berikan kepada mereka? Jannatan wa harira, surga dan kain sutra. Di akhir-akhir surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru." Mereka itulah para ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir-akhir surat Al-Furqan. Allah mengatakan setelah menyebutkan sekian banyak sifat mereka yang terpuji, kemudian Allah mengatakan ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang akan diberikan balasan berupa tempat tinggal di surga bima sabaru, kata Allah. Apa artinya? Bima sabaru. Apa ya Syekh? Man zikra. Apa artinya bima sabaru? Apa? Apa ya Syekh? Bima sabaru. Disebabkan karena dahulu sabaru fi'il madhi. Karena dahulu tatkala di dunia mereka telah bersabar. Maka kita tatkala seorang menempuh jalan kebenaran, melakukan segala hal kebaikan, harus juga dengan kesabaran. Tatkala kita antum celana yang cingkrang, di luar dikatakan orang apa? Kebanjiran. Punya jenggot banyak katanya apa? Kambing. Sabar. Alhamdulillah, ini adalah petunjuk dari para nabi kita. Nabi Harun Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dia mengatakan dia mengatakan kepada saudaranya Musa ketika Musa marah, menarik jenggotnya, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, jangan kau tarik jenggotku. Berarti Nabi Harun punya jenggot enggak? Punya jenggot. Kita melakukan ketaatan, orang bilang kambing, sabar biar. Mereka nggak tahu, karena mereka nggak tahu. Maka ingat pesan anak ini kepada ibunya, dan ini adalah pesan buat kita semuanya. Ya ummah, isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka bersabarlah, dan teruslah bersabar. Mungkin antum di kelas ada pelajaran Al-Usul Ats-Tsalatsa, di antara yang disampaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang muslim harus belajar ilmu. Setelah itu wajib dia mengamalkannya. Setelah itu dia wajib mengajarkannya kepada orang lain, mendakwahkannya. Kemudian yang terakhir kata beliau, wajib sabar. Sabar kapan? Sabar saat belajar, sabar saat mengamalkannya, sabar saat mengajarkannya. Pas belajar harus sabar, tantangannya ngantuk, lagi belajar datang teman, ngajak ngobrol, ganggu, harus sabar. Sabar, tapi jangan ikut dia. Afwan akhi, ana lagi belajar ya. Mohon maaf. Ketika belajar, sabar. Ketika mengamalkan, setelah belajar, sholat itu wajib. Pergi kita sholat ke masjid. Ada aja orang yang mengatakan, ngapain pergi ke masjid? Sekarang lagi jamnya tidur. Subuh-subuh pergi ke masjid. Harus sabar ketika kita mengamalkannya. Ketika kita mengajarkannya kepada orang lain pun banyak tantangan. Ada saja yang dihadapi. Ada yang membenci akan apa yang kita ajarkan. Harus sabar. Maka bersabarlah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.